Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi dengan topik penciptaan Allah. Pada hari ini kita akan mengulas lagi tentang penciptaan, tetapi ini hari yang kelima, saudara-saudari. Firman Tuhan yang akan saya bawakan ini berjudul equipment, yaitu alat-alat. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Mari kita membuka Alkitab kita. Pada hari yang kelima ini terdapat pada Kejadian pasal 1 ayat 20-23. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang kelima. Waktu bumi ini belum berbentuk, pada hari yang pertama dikatakan bahwa Samudra Raya. Berarti jika kita bisa membayangkan, air ini sangat banyak, saudara-saudari. Dan di dalam firman ini, tentu berkata, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah. Di sini Tuhan berfirman kepada ikan-ikan yang di laut dan burung-burung yang di udara. Dari sini kita bisa membayangkan tempat yang Tuhan sediakan, yaitu air. Di dalam laut itu penuh dengan ikan-ikan. Jika kita membayangkan, kita hanya makan satu kali dalam sehari. Kita dalam satu hari itu malamnya pasti akan kelaparan. Berarti bisa dibilang itu tidak seimbang ya, saudara. Jadi ada yang harus kita penuhi pada satu hari itu, yaitu makan 3 kali. Jadi kita jika makan satu kali, otomatis gizi-gizi tidak tercukupi dengan baik, tidak sesuai dengan porsi yang tepat. Dari penciptaan kelima ini kita bisa simpulkan kata kuncinya sudah penuh, sudah jadi. Kita bisa mengambil perenungan dari ayat lain. Di Matius pasal 25, kita semua pasti sudah tidak asing dengan hal ini, dengan talenta. Diceritakan bahwa ada beberapa budak yang sudah dikasih kepercayaan dengan beberapa talenta. Namun pasti pernah berpikir bahwa, loh, kok orang ini dikasih talenta yang banyak? Nah, orang ini kok dikasih talenta yang sedikit? Nah, tetapi jika kita membaca sepenuhnya, ternyata orang yang dikasih 1 talenta itu tidak mengusahakan talenta itu dengan baik. Tidak memenuhi apa yang harusnya dia lakukan untuk mengembangkan itu. Tetapi kita bisa lihat bahwa orang yang sudah dikasih 5 talenta bahkan dilipat gandakan oleh Tuhan. Berarti ini tentang konsisten dan tentang kelayakan kita pribadi sebagai umat manusia. Saya kasih contoh pengalaman saya waktu SBM PTN. Jadi
saya gagal karena menurut saya itu kesalahan saya pribadi. Kenapa? Saya hanya fokus di TPS-nya. Jadi dulu ada TPA dan TPS. Ketika saya hanya fokus di TPS-nya, terjadi tidak keseimbangan. Jadi nilai TPS saya anjlok, TPS saya bagus. Tetapi itu dikalkulasikan. Jadi ibarat kata kita mempelajari, kita diharuskan untuk mempelajari 2 buku. Tetapi kita hanya membaca salah satu dari buku itu. Apakah kita bisa tahu bakal mendapat pengetahuan dari buku yang kedua? Otomatis tidak. Jadi dari ayat ini bisa kita tahu bahwa Tuhan akan mengisi dengan penuh. Dan itu tergantung dengan kesiapan kita masing-masing para umat Allah. Ibarat kata juga air dalam gelas jika diisi sudah penuh, mesti bakal kocar-kacir juga. Tetapi air itu bakal masuk sesuai dengan bentuk wadahnya. Jika kita wadahnya baik, jika kita menjadi orang yang tekun dan menjadi orang yang siap untuk diisi oleh Tuhan, Tuhan pasti akan mengisi sesuai apa yang kita lakukan. Jadi Tuhan tuh pasti melihat kesungguhan kita, kesungguhan hati kita, dan Tuhan juga pasti akan menurunkan berkat sesuai dengan porsi yang baik. Sekian firman yang saya sampaikan pada hari ini, kiranya kita bisa menjadi wadah yang mau diisi. Jika gelas itu bocor, air juga tidak diisi dengan sempurna. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.